Kembali di MNC News Prime, pemirsa, kita masih membahas kaitan dengan pertemuan Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno. Ada sinyal apa sebenarnya yang diberikan kepada publik? Saya coba langsung menuju ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, apa sih yang Anda lihat begitu ya ketika tadi Bang Habib menyampaikan bahwa sebenarnya dari seluruh kader di Partai Gerindra tetap mengusung begitu ya Pak Prabowo Subianto untuk maju di tahun 2024. Artinya peluang Pak Sandi di sana semakin kecil, walaupun sebenarnya Pak Sandi mengatakan siap untuk maju di tahun 2024. Apakah dengan begini masih mungkin begitu Pak Sandi untuk stay di Partai Gerindra? Kalau dari kacamata Anda? Kalau Pak Sandi ingin maju Pilpres tentu bukan Gerindra jawabannya, karena Oke. Gerindra itu harga mati bagi Prabowo Subianto. Kan itu sudah deklarasi kemarin, bahkan bersama dengan PKB ya, bahwa mereka akan berkoalisi, mendaftarkan ke KPU sebagai pasangan calon yang untuk diusung. Itu tidak bisa dibantah. Jadi pernyataan Bang Habib itu sebenarnya untuk menebalkan bahwa di internal Gerindra itu solid dari pusat hingga daerah, dari pusat hingga RT RW dan ranting itu ya samikna tegak lurus kepada Prabowo Subianto yang akan diusung maju Pilpres. Jadi kalau ketika kita melihat ada Sandiaga Uno kemudian tiba-tiba siap untuk maju Pilpres, ini tentu menimbulkan kebingungan-kebingungan, terutama pada level publik secara umum yang tidak terlampau ngerti pada persoalan politik. Ya. Ini kok di Gerindra ada matahari kembar Prabowo kah atau Sandiaga Uno kah? Maka tak lama setelah itu kan banyak teman-teman Gerindra yang kemudian sangat terlihat mempersilahkan kepada Sandiaga Uno untuk hengkang, pindah gitu ya, dan untuk hijrah ke partai yang lain. Kan pembicaraan tentang Sandi pindah partai itu bukan dari P3, bukan Ya. dari Sandi, atau bukan dari siapapun, tapi justru dari teman-teman Gerindra sendiri. Saya ingat persis kalau kita melihat rekam jejaknya, itu disampaikan oleh Pak Sufmi Dasko. Kemudian berturut-turut diikuti oleh teman-teman Gerindra yang lain, bahwa Sandi ya satu kakinya sudah pindah ke partai yang lain, pindah ke P3, dalam waktu dekat akan hijrah, dalam waktu dekat akan menjadi bagian dari P3. Kan itu ceritanya Rizka, ini sebenarnya untuk bersih-bersih, supaya tidak ada spekulasi lagi bahwa di Gerindra itu cuma satu mataharinya, bukan dua apalagi tiga. Itu Maaf, nggak untuk kondusif bagi untuk Gerindra. bersih-bersih gitu ya bahasa Anda ya? Ya betul. Nah, pertemuan Sandi dan Pak Prabowo beberapa hari yang lalu ini kan sebenarnya ingin memastikan supaya tidak ada lagi perang secara terbuka di media gitu, sindir menyindir, bahwa orang kalau mau keluar ya harus baik-baik gitu ya. Bahkan Pak Prabowo pun juga harus mengeluarkan statement untuk menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Sandi itu kurang elok, karena dulu adalah bersama-sama di Gerindra, pernah maju Pilpres secara bersamaan gitu ya. Tapi untuk urusan pindah partai ini kok tidak ada kelunuwon dan pamit-pamitnya ke Prabowo Subianto. Kan kira-kira begitu Ya. sebenarnya. Ya. Endingnya apakah tetap kembali ke Gerindra, apakah betul ingin hijrah ke P3, tentu mendapatkan sokongan dari P3, ya wallahu alam, kita tidak bisa menebak. Tapi keyakinan saya cuma satu. Kalau Sandi ingin merawat harapannya maju Pilpres, sepertinya P3 siap melakukan itu semua. Akan Oke. mengajak Sandiaga Uno keliling ke berbagai tempat, roadshow dan safari politik sebagai bagian penting untuk memperkenalkan Sandi sebagai kandidat Capres di 2024, dan Hmm. tentu ini akan mendinamisasi soal Pilpres di 2024 yang akan datang. Apapun judulnya, plus dan minusnya, Pak Sandi ini kan masuk sebagai salah satu cawapres favorit yang selalu masuk tiga besar survei itu, Mhm. bersama AHY, bersama Ridwan Kamil, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, artinya memang masih ada peluang begitu ya untuk Pak Sandi maju di tahun 2024. Tapi dengan P3 membawa Pak Sandi kemana-mana begitu ya, ke daerah, kemudian dalam rangka kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Partai P3 begitu. Apakah memang ini akan mendongkrak secara elektabilitas dari Partai P3 sendiri? Adakah kucuran rejeki begitu ya kaitannya dengan elektabilitas P3? Ya resultannya kan kelihatan. Banyak orang yang kemudian sebenarnya ingin mereplika apa yang dilakukan oleh Anies dan Nasdem. Hmm. Nasdem kan setelah seminggu, 2 minggu mendeklarasikan Anies, kan respon publik muncul secara signifikan. Oke. Dulu orang yang terafiliasi dengan PKS, tidak berpartai, pilih Anies, kemudian dia ikut kemana Anies pindah, ya pindah ke Nasdem. Cuman karena Anies dan Nasdem tidak memberikan diferensiasi politik, poros perubahan politik itu tidak ditunjukkan, ya resultantenya berkurang tuh. Respon publik semakin berkurang karena melihat Anies dan Nasdem ya apa bedanya dengan partai politik pemerintah saat ini, Mhm. karena ingin melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau P3 terus menggandeng Sandi ke berbagai tempat, ini kan secara tidak langsung orang yang kenal Sandi, orang yang suka Sandi, rekam jejaknya yang dimulai beberapa waktu yang lalu, Pilpres 2019, tentu secara perlahan akan terafiliasi, akan hijrah ya, berbondong-bondong untuk pindah ke P3.
itu tadi personal ID di kita cukup luar biasa. Kemana jagoan mereka pindah, disitulah akan melabuhkan pilihan politiknya. Mhm, Meski mhm. dalam banyak hal mungkin tidak akan merugikan Gerindra, tapi kan basis-basis pemilih sandi non Gerindra itu kan juga banyak lah, terutama Ya. dimulai sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu. Saya kira begitu poin-poin saya, Baik, Rizka. Mas Baidowi, ada juga yang menyatakan bahwa isu perpindahan Pak Sandi ke P3 ini juga sedikit mendompleng sebenarnya nama P3 dengan tokoh seorang Sandiaga Uno begitu. Dari komentar Anda, dari P3 sendiri seperti apa melihatnya? Mas Baidowi? Ya, kalaupun publik beranggapan seperti itu, ya sah-sah saja namanya mereka bebas menyampaikan pendapat. Hmm. Namun demikian, kami sebagai partai politik tentu memiliki strategi dan langkah-langkah sendiri yang kami sendiri yang sudah mengukurnya. Kami misalkan di satu tempat mengundang Pak Erick Thohir, itu juga jangan dipersoalkan. Termasuk juga di satu tempat menghadirkan Pak Ganjar itu tidak perlu juga dipersoalkan, kan itu bagian dari ikhtiar kami untuk bagaimana menjaring aspirasi dari publik di daerah setempat. Soal kemudian nanti itu berimbas positif, berimbas terhadap elektabilitas dari P3, itu soal nanti. Mhm. Tetapi proses politik, dinamika politik itu terus kami ikuti. Dan kami menjadi aktor, menjadi subjek dari politik itu sendiri. Dan sekali lagi, soal Pak Sandi selalu hadir di acara, banyak hadir di acara P3, itu salah satu ikhtiar. Dan P3 mengundang Pak Ganjar, mengundang Pak Erik di kesempatan yang berbeda, itu juga ikhtiar. Tentu ikhtiar-ikhtiar ini akan dilihat hasilnya nanti ketika pemilu, apakah berdampak signifikan atau tidak. Ya. Yang jelas sampai hari ini, P3 belum memutuskan sikap apapun terhadap calon presiden ataupun calon wakil presiden. Tapi kalau dari P3 sendiri melihat peluang seorang Sandiaga Uno sebagai calon presiden atau mungkin maju di tahun 2024 seperti apa? Ya, P3 bersama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Golkar dan PAN memang sedang mencermati dan menganalisa perkembangan elektabilitas sejumlah tokoh. Nah, Ya. harus kami jujur akui bahwa Pak Sandiaga Uno termasuk salah satu yang dipotret perkembangan elektabilitasnya, dan itu sejalan dengan hasil dari lembaga survei termasuk dari Parameter Politik Indonesia yang menempatkan Pak Sandi termasuk dalam 3 besar calon wakil presiden yang diperbincangkan oleh publik. Nah, tentu itu bukan satu-satunya yang kita monitor. Ada sejumlah nama yang terus kita monitor perkembangannya. Atau politik itu selalu dinamis. Apa yang bagus hari ini, apa yang tinggi popularitasnya hari ini, belum tentu popularitasnya itu terus naik. Seperti misalkan Pak Anies Baswedan, kalau dilihat kecenderungannya stagnan bahkan menurun. Karena apa? Beliau sudah tidak menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Belum lagi ketika nanti misalkan beliau menjadi calon presiden, tentu elektabilitasnya juga akan berubah. Sama saya kira tokoh-tokoh lain pun akan seperti itu. Baik, artinya masih ada waktu begitu ya untuk koalisi Indonesia Bersatu ini untuk menentukan calon presiden maupun juga siapa yang akan diusung nanti di tahun 2024. Ada bocorankah kira-kira kapan akan diumumkan? Ya, kita terus mencermati dinamika dan kita tidak perlu berburu-buru, toh pada akhirnya akan sampai juga pada waktunya, karena pencalonan presiden itu nanti di bulan September. Jadi masih ada waktu sekitar 5-6 bulan ke depan untuk mencermati dinamika politik yang ada di lapangan. Baik, artinya nama Pak Sandiaga Uno juga tadi Anda sebutkan sudah masuk sebenarnya ya dalam Ya, salah satu nama yang dimonitor perkembangannya, gitu. Perkembangan elektabilitasnya ya. Oke, saya ke Bang Habib. Bang Habib, tadi dikatakan Mas Adi menyampaikan sebenarnya sedikit bersih-bersih nih untuk di Gerindra begitu ya, kaitannya dengan kader yang mungkin berpeluang akan maju di tahun 2024. Apakah memang demikian begitu bacaan yang dilihat? Ya, yang jelas Partai Gerindra ya, sudah memutuskan Pak Prabowo capres gitu loh 2024. Jadi siapapun ya yang tidak sejalan dengan itu ya silakan tentukan langkah sendiri. Baik. Jadi bukan persoalan bersih-bersih atau apa, tapi kalau Pak Sandi kan kemarin kita dengar ya loyal dan patuh pada putusan partai dan mendukung Pak Prabowo sebagai capres 2024. Baik, artinya kesempatan sebagai calon presiden sudah tertutup dari Gerindra. Tapi apakah mungkin kan sebagai calon wakil presiden mungkin pasangan kembali dengan Pak Prabowo? Ya, secara politik kan kemungkinannya
kecil ya, satu partai mencalonkan presiden sekaligus wakil presiden ya, hampir nggak mungkin lagi gitu. Baik, tapi Anda melihatnya kaitannya dengan isu ini begitu ya, apakah memang berpengaruh terhadap Partai Gerindra sendiri, Bang Habib? Kalau kami kan membangun partai ya tidak sekedar dengan rekrutmen tokoh-tokoh, kami membangun tiap hari dalam kader ya di hampir seluruh daerah, itu pasti strategi utama pembangunan partai kami. Kalau toh ada pengaruh ya nggak terlalu besar ya, tapi yang jelas kami selalu berkonsolidasi ya, partai ini selalu membangun diri ya, setiap hari kian bertambah besar anggotanya. Baik, saya terakhir ke Mas Adi. Mas Adi, kalau Anda melihat elektabilitas begitu ya dari Pak Sandiaga Uno, kalau kita lihat beberapa waktu terakhir juga sempat menurun, kemudian sekarang muncul isu seperti ini begitu, apakah memang ini dengan tujuan juga untuk meningkatkan atau menaikkan sebenarnya elektabilitas dari Pak Sandiaga Uno? Dua keuntungan bagi Sandi kalau pindah ke P3. Pertama, minimal soal pencapresan di KIB itu akan bertambah selain Pak Erlangga Hartarto tentunya. Artinya dibandingkan elektabilitas Pak Erlangga, tentu Sandi lebih diuntungkan dalam konteks ini. Karena capres dan cawapres KIB ini kan belum diputuskan, nama-namanya pun masih sifatnya umum. Itu artinya apa? Kalau Sandi pindah ke P3, nama Sandi pastinya akan masuk dalam meja perundingan, nama yang disonding oleh P3 untuk dimasukkan dalam nominator kandidat capres dan cawapres. Itu kan untung betul. Ya. Yang kedua tentu saja Pak Sandi akan melakukan safari dan show politik bersama P3 secara persamaan. Ini tentu akan terjadi mutual interesting. Pak Sandi untung, P3 juga untung. Jadi tinggal Pak Sandi aja tegak lurus ke Pak Prabowo Subianto, membunuh mimpinya untuk maju Pilpres tetap di Gerindra, atau sebaliknya, hengkang hijrah pamit baik-baik, mencari pelabuhan baru, mencari kesempatan baru menuju jalan panjang di 2024. Semua terserah Pak Sandiaga Uno. Oke, tapi kalau Anda lihat ini sebenarnya peta politiknya berubah nggak sih, Mas Adi? Nggak, yang penting nggak nyebrang ke Anies dan Nasdem, peta politiknya mana-mana aja. Artinya tetap akan sama begitu ya untuk gambarnya, dan nama-nama yang muncul juga tetap akan sama begitu, Mas Adi? Ya, all Jokowi spend lah, kira-kira begitu yang bakal bertanding. Baik, terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya pada malam hari ini. Bang Habibur Rahman, Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Mas Baidowi, Ketua DPP P3, dan juga Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Terima kasih untuk waktu Anda pada malam hari ini. Kita lihat dinamika politiknya seperti apa sampai menuju ke tahun 2024 nanti. Selamat malam Bapak-Bapak, salam sehat untuk semuanya.